Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video serial Menata Ruang dengan Baik. Sekarang temanya adalah mengintervensi ruang untuk ditata berbasis pada kondisi fisik lahan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam penataan ruang itu ada 3 jenis dasar penekanan dalam penataan ruang. Yang pertama adalah penataan ruang berdasarkan fungsi utama, yaitu kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya. Baru kemudian dari aspek administrasinya, yaitu apakah wilayah nasional, provinsi, kabupaten kota, sampai ke kecamatan. Yang kemudian baru bisa melakukan pendekatan berdasarkan aspek kegiatan, yaitu apakah kawasan perkotaan, perdesaan, atau kawasan tertentu lainnya. Nah, ternyata dalam penataan ruang itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah penataan kawasan fungsi lindung dan kawasan budidaya terlebih dahulu. Jadi artinya mengetahui mana kawasan fungsi lindung dan mana kawasan fungsi budidayanya, baik itu pada wilayah kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian baru pada aspek lainnya. Nah, penetapan fungsi lindung dapat mengacu pada keputusan Presiden nomor 32 tahun 90 tentang pengelolaan kawasan lindung dan SK Menteri Pertanian nomor 837 dan 683. Penetapannya itu sebenarnya berdasarkan ini, ditentukan dari 3 hal, yaitu kriteria kelas lereng, jenis tanah yang menentukan erosivitasnya, lalu curah hujan. Nah, kelas lereng itu deskripsinya adalah begini. Jadi ada interval datar, landai, agak curam, curam, sangat curam gitu ya. Yang datar itu intervalnya antara 0 sampai 8%. Skornya 20. Terus ini naik sampai yang sangat curam, skornya 100, yaitu apabila lebih besar dari 45%. Ini dari kelas lereng. Jadi lahan itu kita nilai dari aspek ini. Kemudian dari jenis tanahnya. Jenis tanah ini menentukan tingkat erosivitasnya. Dari yang paling tidak peka sampai sangat peka, skornya dari yang rendah 15 sampai yang sangat tinggi itu 75. Kemudian dilanjutkan dengan curah hujan. Curah hujan ini dari yang sangat rendah, yaitu antara 0 sampai 1.500 mm per tahun. Skornya rendah hanya 10, sampai di atas 3.000 mm per tahun. Ini sangat tinggi, skornya 50. Nah, dari 3 aspek tadi, kemudian kita timpalkan atau superimpos. Maka di suatu kawasan itu dijumlahkan itu dari 3 aspek ini ya. Jadi aspek curah hujan, jenis tanah, lalu kelas kelerengan, itu kita timpalkan apabila suatu kawasan itu nilai totalnya kurang dari 125, maka kawasan tersebut merupakan kawasan fungsi budidaya. Tapi kalau nilainya berkisar antara 125 sampai 175, maka dia masuk
kawasan penyangga. Dan kalau nilai totalnya itu lebih dari 175, maka dia masuk kawasan fungsi lindung. Nah, kita mestinya hanya mengintervensi di sini saja. Jadi yang kawasan fungsi lindung ini tidak boleh kita intervensi. Nah, cara mensuperimposkan itu seperti ini. Jadi misalnya saya lihat kawasan itu adalah ini, kemudian batasannya itu batasan geografis gitu ya. Bisa yang sifatnya alami, bisa administrasi, bisa macam-macam lah. Itu kita lihat dari curah hujan, oh di kawasan ini dia 50 skornya. Dari erosivitas dia 75 skornya. Dari kelerengan dia 100 sehingga total sub kawasan ini adalah 225. Sedangkan yang lainnya juga kita nilai, misalnya sebagai contoh di sini dari curah hujan dia hanya 10, erosivitas 15 dan kelerengan lahannya 20, maka totalnya 45. Nah, dari itu kita lihat yang 225 itu dia sudah menjadi kawasan fungsi lindung, yang 45 dia menjadi kawasan fungsi budidaya. Jadi yang kita intervensi yang ini. Nah, tinggal yang di sini dan di sini berapa itu kita lihat juga. Tapi ini sebagai contoh saja gitu kan ya. Nah, kemudian di luar ketentuan bagaimana melakukan scoring itu, ada juga ketentuan yang sudah mandatori, artinya itu given gitu ya. Di luar ketetapan melalui scoring di atas, suatu bentang lahan itu dinyatakan sebagai fungsi lindung apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yaitu yang pertama, seluruh bentang lahan mempunyai kemiringan lereng lebih dari 45%. Jenis tanahnya sangat peka terhadap erosi dengan kemiringan lebih dari 15%. Jadi ini kalau tanah normal itu lebih dari 45% harus menjadi kawasan fungsi lindung. Tapi kalau dia khusus erosif lebih dari 15% sudah harus menjadi kawasan fungsi lindung. Atau merupakan jalur pengaman aliran sungai, sepadan waduk, mata air, dan sejenisnya. Kemudian guna kepentingan khusus atau keperluan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung gitu kan ya. Merupakan daerah rawan bencana, merupakan daerah cagar budaya, baik itu benda-benda arkeologi dan sebagainya, dan memiliki ketinggian lahan pada 2000 meter di atas permukaan laut atau lebih, jadi lebih dari ini. Jadi secara vertikal bisa kita lihat begini. Ini titik 0, kemudian naik sampai 1000, itu kawasan budidaya. 1000 sampai 2000, kawasan penyangga atau wilayah hutan produksi. Di atas 2000 itu kawasan lindung atau hutan lindung. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ini penentuannya itu adalah persen, bukan derajat. Nah, pengertian persen itu berbeda dengan derajat. Apabila kita dari titik A ke B jaraknya 100, beda tinggi itu 45, maka segitiga ini bisa dikatakan itu 45%. Sedangkan kalau derajat, 45 derajat itu adalah segitiga sama kaki, yaitu A ke B 100, B ke C 100. Jadi 45 derajat itu adalah 100%. Jadi kalau 45% berarti kan setengahnya kurang sedikit. Jadi mungkin ya kira-kira sekitar 20 derajat lebih sedikit lah. Gitu. Jadi kesimpulannya, menata ruang itu harus pada lahan yang berfungsi budidaya.
agar kawasan tersebut, baik itu kabupaten, kota, kecamatan, tetap bisa berlanjut fungsi lingkungan hidupnya dan masyarakat aman terbebas dari bencana. Tapi kalau fungsi lindung yang mestinya fungsi lindung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, ya pasti bencana itu bisa membahayakan masyarakat yang ada di situ. Pasti akan terjadi bencana. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di seri Menata Ruang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.